Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk kita bersama-sama beribadah di minggu pagi hari ini. Pemberita firman Tuhan pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Panjaitan SPDK. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi. Dia sungguh indah. Mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Jadi dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nats pembimbing di minggu pagi hari ini terdapat dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian nats pembimbing. Jemaat silakan duduk, kita angkat pujian. Karena kebaikanmu, bukan karena hasil lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya
hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa, kita tunduk kepala. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan orang beriman di seluruh dunia dan dengan gereja segala abad. Marilah kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Ajakan persembahan. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil kantong diedarkan, kita bernyanyi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi
Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menyambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, apa kepadamu berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati. Berfirmanlah Tuhan kepada hamba-Mu sekalian. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita satu dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang selamat kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah berkat yang Kau beri kepada kami Tuhan di pagi hari ini Bapa. Di saat tengah pandemi PSBB jilid kedua ini Bapa di kota Jakarta ini Bapa. Kami anak-anak-Mu Bapa tetap beribadah. Kami anak-anak Bapa tetap rindu akan firman. Biar Tuhan Kau berfirman bagi kami Tuhan. Bersabdalah bagi kami Bapa. Sebab kami sebagai anak-anak-Mu telah siap Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Biar setiap tutur kata hamba Bapa ini yang keluar daripada kehendak Bapa, bukan kehendak hamba Bapa. Berkati juga hati kami Bapa, biar kami Bapa setuju dengan firman Bapa, baik dalam virtual YouTube Bapa maupun jumpa. Kami serahkan semua dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam anak-Mu kami ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ke pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jika setemu, saya akan baca untuk kita sekalian, jemaat terkasih Tuhan, membaca dalam hati. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hendak memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Kata firman Tuhan berbahagia setiap orang yang mendengar, yang merenungkannya berbagai hari lepas hari. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, terpuji nama Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan yang dikasihi Kristus, saat ini kita masih beribadah, walaupun ada sebagian sudah beribadah dalam gereja kita bersama-sama dan sebagian juga jemaat kita ada beribadah di rumah. Dan biarlah beribadah kita walaupun melalui virtual, Zoom maupun YouTube, kita dapat berhikmat, kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan rasa penuh sukacita, rasa kerinduan yang besar. Dan tema yang kita renungkan saat ini di bawah judul bahwa dalam baki adalah memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini surat Paulus kepada jemaat Filipi ini mengajarkan bagaimana Paulus menginginkan supaya jemaat atau supaya orang itu bersatu. Makanya di sini dibikin sebuah judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mengapa Paulus menuliskan demikian, surat demikian kepada jemaat Filipi? Latar belakang jemaat Filipi ini memiliki latar belakang yang sudah mengenal Kristus. Mereka sudah mengerti Kristus, tetapi mereka masih saling berdebat, saling memikirkan pribadi lepas pribadi, masih memikirkan golongan, adat atau derajat. Maka di sini Paulus menekankan, Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi supaya mereka memiliki bersatu, memiliki kesehatian, memiliki pikiran dan perasaan seperti bagaimana Yesus Kristus yang dalam rupanya sebagai Allah mau turun, mau menjadi seperti manusia untuk menyatukan umat manusia,
memulihkan umat manusia dari dosa. Maka di sini Paulus melihat bagaimana ketika jemaat Filipi masih memiliki keegoisan, masih memiliki keinginan pribadi yang tidak mau pada saat itu rendah hati, tidak mau memiliki rasa ingin bersatu. Maka di situ Paulus berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan Roh Kudus, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Arti sini, karena di dalam Kristus itu ada, kasih itu ada. Jadi jangan sampai keegoisan itu terjadi, karena mereka sudah mengenal Kristus terlebih dahulu. Dan surat jemaat Paulus kepada jemaat Filipi ditulis pada saat Paulus di dalam penjara. Ketika Paulus mendengar ada pertikaian di jemaat Filipi, Paulus sangat sedih. Makanya Paulus menuliskan itu supaya mereka memiliki kasih Kristus. Karena dalam kasih Kristus itu ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena kalau orang sudah dalam Kristus, tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi. Maka ayat kedua dia bilang, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya supaya penginjilan, kasih Injil, kasih Kristus, firman Tuhan itu bekerja. Artinya mereka harus memiliki rasa sehati sepikir. Mereka memiliki satu kasih jiwa dan tujuan. Artinya apa? Kalau orang sudah bersatu dalam kasih, orang bersatu dalam jiwa, dan orang bersatu dalam tujuannya, pasti apa yang mereka kerjakan itu menghasilkan buah yang indah. Karena sudah satu pikiran, tidak ada memikirkan, oh ini kepentingan saya sendiri, keegoisannya, oh ini saya melakukan, tidak. Tetapi kalau mereka memiliki satu jiwa, satu ketubuhan Yesus Kristus, sadar bahwa dia adalah tubuh Kristus yang tidak dapat bekerja sendiri, yang tidak dapat berjalan sendiri, harus memiliki atau harus berintegrasi dengan orang lain, maka semuanya itu akan terjadi. Maka semua yang dikerjakan akan berhasil. Maka ini yang terjadi dalam Filipi, karena mereka masih memiliki keegoisan. Pengabaran Injil di jemaat Filipi tidak berjalan dengan baik. Karena mereka menganggap, oh saya dulu ini dibawa oleh Paulus pertama, oh saya dibawa oleh Bartolomeus pertama, oh saya diajarkan oleh ini. Artinya firman Tuhan yang didapatkan itu berbeda-beda. Mereka berpikir, oh saya diajarkan untuk ini, saya diajarkan untuk itu. Dan apa yang diajarkan itu yang menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Maka sini Paulus mengatakan, mengingatkan supaya mereka bersatu, supaya mereka memiliki kesatuan. Kemudian di ayat keempat bilang, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang juga. Disinilah ketika kita mau hidup bersama-sama, hidup dengan Kristus, kepentingan pribadi kita tinggalkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, dari firman saat ini, dari kisah saat ini, bagaimana kita lihat penyebab perselisihan, penyebab perpecahan yang terjadi jemaat Filipi maupun pada sekarang ini, mungkin dimanapun berada. Yang pertama adalah adanya rasa keegoisan. Bagaimana rasa keegoisan itu terjadi? Maka tadi seperti firman Tuhan kita baca, janganlah kita tiap-tiap orang mementingkan kepentingan pribadi. Karena apa? Ketika kita masih mementingkan pribadi kita, keegoisan kita, perpecahan terjadi, pertikaian terjadi. Dan yang kedua, jangan kita mengharapkan pujian yang sia-sia. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain, kita tidak bisa maju. Karena pujian-pujian itu mengakibatkan kita menjadi besar hati. Tetapi pujian yang kalau kita terima, kita mengagungkan kepada Tuhan, itu lebih baik. Tetapi kalau pujian itu menjadi kita besar hati, itu bisa menghancurkan. Makanya terjadi. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita supaya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus? Seperti firman Tuhan yang telah dibacakan oleh kita sekalian, yang telah kita renungkan. Dari mulai ayat 6 sampai dengan 11, bagaimana di situ
Paulus mengisahkan tentang Kristus. Bagaimana pikiran dan perasaan Kristus dikisahkan di situ. Yang pertama adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama adalah membuang keegoisan dan kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana kita lihat Paulus menuliskan tentang Yesus Kristus yang walaupun rupanya seperti Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini tidak menganggap bahwa dia adalah Allah. Dia merendahkan diri seperti seorang manusia. Dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Bahkan ketika kalau kita lihat kisahnya dalam perjalanan Yesus Kristus menginjili, mengabarkan firman Tuhan, banyak orang-orang yang tidak suka dia tetap merasakan. Orang-orang mau menipuki dia rasakan. Orang-orang mengucilkan dia rasakan. Dia tidak bilang ketika ada orang bilang, oh ini anak tukang kayu, ini Yusuf, anak Yusuf dari tukang kayu. Dia tidak bilang, oh saya anak Allah, saya dari Allah. Tidak. Dia merasakan demikian. Bahkan dia bilang, biarlah orang lainnya melihat saya, bukan saya melihat. Atau saya mengagungkan diri saya. Karena kenapa? Ketika kita lihat bagaimana kisah Yesus Kristus, dia melakukan segala mukjizat dan dikembalikanlah kembali kepada Allah. Karena dia tahu bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya dia pertama adalah meninggalkan keegoisan. Demikian juga kita. Ketika kita ingin memiliki perasaan dan pemikiran seperti Kristus, kita harus buang egoisan kita. Jangan kita menganggap, oh saya kan majelis, saya pendeta, saya pemimpin gereja, saya pemimpin rohani, saya pemimpin paduan suara, saya pemimpin komisi. Jangan itu ada. Kita sama-sama dalam satu gereja ini satu tubuh. Kita sama-sama dalam satu gereja ini satu jiwa, satu pemikiran. Bagaimana gereja ini berdiri, bagaimana gereja ini berkembang, kita bersama-sama berpikir. Bukan bilang, nanti aja biar pelayanan itu adalah para majelis saja yang ngerjakan. Tidak. Jemaat itu juga turut kerja dalam pelayanan gereja. Bagaimana majelis jemaat, pendeta mengabarkan Injil dapat melayani kalau tidak ada penopangan dari jemaat, dari keluarganya, dari anak-anaknya. Makanya dalam satu kesatuan bagaimana jemaat kita dapat satu pikiran dan satu hati, yaitu kita buang keegoisan. Kita menganggap bahwa kita setara. Ketika ada salah kita mau ditegur. Ketika ada perbaikan kita mau diperbaiki. Makanya keegoisan itu harus kita buang. Yang kedua, di ayat ke-7, mereka telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai orang lambat dan menjadi sama manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana kita sehati sepikir dan Kristus adalah kita mau taat, memikul salib yang Tuhan berikan. Apa yang salib yang Tuhan berikan? Yaitu keadaan kita saat ini. Firman Tuhan bilang, berpikulah buk yang kuberikan, sebab ringan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Salib yang kita pegang saat ini berbeda-beda. Salib yang kita miliki saat ini tidak sama. Karena salib itu adalah kehidupan kita, problema hidup kita. Jadi kalau kita memiliki pemikiran dan perasaan seperti Kristus, yaitu kita telah siap dan kuat dalam menghadapi salib tersebut. Kita lulus dengan membawa salib itu kita satu pikiran dengan Kristus. Kita taat dengan salib yang Tuhan berikan. Dengan cara bagaimana? Kita beribadah bersama-sama. Kita satu hati beribadah baik dalam gereja maupun dalam rumah. Ada mesbah doa dalam rumah. Ada mesbah pujian dalam rumah. Dalam kantor kita menjadi cermin dan cahayanya. Dalam sekolah kita menjadi contoh bagi sesama. Dalam kehidupan
warga negara, kita menjadi teladan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kenapa? Tuhan melakukan itu, menjadikan contoh dirinya. Ketika dia taat sampai mati, dia pikul. Tuhan menjadikan dia contoh bagi dunia. Bagaimana kasih Bapa itu bagi dunia. Bagaimana kasih Bapa bagi penciptaannya, yaitu manusia. Yang telah berbuat dosa, yang telah jatuh dalam dosa. Dia ubahkan itu, dia berikan itu cinta kasihnya Tuhan. Yang bagian ketiga, bagaimana kita menjadi cermin dan contohnya Tuhan. Bagaimana kita menerapkan kasihnya Tuhan, yaitu kita lakukanlah buah-buah roh. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ketika kita mau menjadi cerminnya dan contohnya Tuhan, kita mau menerapkan kasihnya Tuhan, kita jadikan buah-buah roh dalam diri kita. Pertanyaan, buah-buah roh itu sudahkah kita lakukan atau belum? Atau seberapa persenkah bahwa buah roh itu ada dalam diri kita atau tidak? Kita bisa lihat dalam diri kita. Seberapa persenkah, seberapa banyakkah buah-buah roh itu ada yang kita lakukan? Mungkin saat ini kita bisa kasih, sukacita kita ada, tapi mengendalikan diri kita tidak bisa kita kendalikan. Atau kita kadang-kadang marah. Kita terus belajar. Maka kalau kita mau memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita harus memiliki kasih dulu. Buah-buah roh itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, bagaimana kita pemikiran dan hati Kristus adalah di ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama segala selamat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat, bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya kita mengagungkan nama Kristus. Kita tidak jemu-jemu memberitakan firman Tuhan. Kita tidak jemu-jemu memberitakan kasih Kristus bagi semua orang. Mau orang itu mendengarkan atau tidak, kita tidak jemu-jemu. Dengan cara bagaimana? Kita tidak boleh membalaskan kejahatan. Mungkin di sosial media sekarang banyak saudara-saudara kita seberang yang bagaimana mereka ingin mencari kesalahan dalam diri kita, dalam keagamaan Kristen, dalam Alkitab. Tetapi kita sebagai orang Kristen jangan kita balas dengan mencari kesalahan agama mereka, tetapi kita doakan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengumandangkan nama Yesus Kristus, Yesus Kristus Juru Selamat, dan biar semua orang itu bertekuk lutut mendengar siapa itu nama Yesus Kristus, itu sudah menjadi perasaan dan pikiran Yesus. Kemudian ketika ada bencana yang akan mungkin banyak sekarang terjadi, ada isu-isu yang terjadi, kita doakan. Baik itu bencana, baik itu sakit penyakit, kita doakan. Bagi saudara kita yang mungkin kita pernah sakiti, kita doakan. Karena kenapa? Dengan kita menggunakan nama Yesus Kristus, kita memberitakan firman Tuhan bagi saudara kita, bagi sahabat-sahabat kita. Nama Kristus sudah dikumandangkan. Artinya pemikiran hati kita bersatu dengan Kristus. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh takut dan gentar terhadap dunia saat ini. Tetapi kita tahu bahwa inilah pekerjaan Kristus. Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini pekerjaan Kristus. Tuhan menempatkan diri kita dalam dunia saat ini, inilah kemauan Kristus, rencana Kristus. Oleh karena itulah kita sebagai anak Tuhan, dengan saat ini kita memiliki pemikiran dan perasaan seperti Kristus, adalah kita harus lakukan semuanya itu. Yang pertama, kita buang keegoisan kita. Yang kedua, kita harus mendirikan peristiwa doa. Kita hidup seperti Kristus. Yang ketiga, kita melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kemudian kita beritakan firman Tuhan dalam dunia saat ini. Dan terakhir, kita taat sampai mati, taat sampai Kristus datang, dan taat sampai Kristus menghasilkan buah bagi kita kedua kalinya. Dan
biar ini menjadi kekuatan bagi kita, karena kita tahu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan firman Tuhan tadi dalam nas pembimbing kita dalam 1 Yohanes 2 di ayat yang ke-6. Saya akan baca kita sekalian. 1 Yohanes 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama Kristus yang telah hidup. Artinya ketika kita mengaku bahwa kita hidup dalam Kristus, kita harus melakukan apa yang telah Kristus lakukan. Dan biar ini menjadi kekuatan bagi kita dalam mengarungi setiap kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar. Kami diajarkan, kami dididik oleh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang saat ini Bapa telah kami dengar, mengajarkan kami Bapa supaya kami Bapa hidup sepemikiran, sepikiran, sehati dengan-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami diajarkan terus, dididik terus Bapa. Bapa yang surga, hamba-Mu sudah berbicara Bapa, biar kuasa firman Bapa yang meneguhkan kami, kuasa firman Bapa yang mengajarkan kami Bapa hari lepas hari Tuhan. Bapa yang surga, saat ini Bapa kami memohon Bapa dan doa-doa sahabat kami. Kami serahkan Tuhan untuk seluruh jemaat Bapa yang sudah ikut beribadah Bapa, baik melalui virtual Zoom, virtual YouTube maupun yang ada saat ini Bapa. Biar Tuhan Kau berikan kuasa Bapa, mampukan kami Bapa mengerti dan memahami firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari Tuhan. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu yang telah yang melayani Bapa pada saat ini Bapa, baik MC, pemain musik, kolektor maupun Tuhan yang menyediakan virtual ini Bapa dari Zoom dan YouTube Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Bapa. Biar Tuhan pelayanan hamba Bapa tidak sia-sia dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa yang surga, kami jadi lupa doakan juga Tuhan. Mungkin teman-teman jemaat Bapa yang sedang sakit Bapa, biar Tuhan Kau berikan kesehatan. Kau sembuhkan Tuhan sakit penyakitnya Bapa. Yang sedang bergumul tentang pekerjaan Tuhan Kau berikan pekerjaan. Yang bergumul tentang pasangan hidup Bapa, Kau berikan pasangan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sedang bergumul Bapa tentang keuangan Tuhan, biar Tuhan Kau berikan berkat Bapa, keuangan, rezeki bagi anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang surga, kami telah berdoakan juga Bapa. Mungkin tengah-tengah anak-anak Bapa ada yang bersuka cita Tuhan atas bertambah satu usianya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk ibu terkasih kami, Ibu Penatua Rohana Simurangkir Bapa, yang tepat pada hari ini Bapa, Engkau tambahkan 1 tahun usia Bapa. Biar Bapa di usia lansia di Bapa, usia tua Bapa, Engkau terus Tuhan memegang tangan anak-Mu Bapa. Kau terus Bapa menaungi anak ini Bapa, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga Tuhan. Kau terus Bapa menyinari keluarga ini Bapa, menjadi cahaya, menjadi keluarga yang takut akan Bapa dan keluarga yang melayani Tuhan. Kami serahkan ibu terkasih kami Bapa, berikan kesehatan ibu terkasih kami Bapa, berkat-berkat bagi keluarga-Mu ini Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Bapa yang surga, kami tidak doakan juga Tuhan untuk segala program kerja di gereja kami Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati program kerja kami Bapa, terkhusus panitia hari besar Bapa, dalam menyusun program untuk acara Natal Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa Bapa besar bagi acara-Mu yang akan dilaksanakan dari anak-anak-Mu Bapa. Biar Natal tahun 2020 Bapa dapat berlangsung Bapa dengan meriah, dengan sukacita Bapa. Dan biar Tuhan Engkau izinkan kami Bapa merayakan perayaan Natal Bapa di tahun 2020 ini Bapa. Berkati Tuhan setiap anak-anak Bapa dalam mencari dana untuk perayaan Natal Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Bapa surga, kami telah doakan juga Tuhan untuk sinode kami bagi Kau sinode Bapa se-Indonesia Bapa. Berkati pemimpin kami di sinode. Biar Tuhan Kau satukan hati para pemimpin kami di sinode ini Bapa. Berkati juga Tuhan program kerja sinode kami. Biar Tuhan Kau memberkati seluruhnya Bapa. Hamba juga menyerahkan juga Tuhan, pada hari ini juga Tuhan ada pelantikan bagi hamba-Mu Ibu Vikaris Agi yang akan diangkat menjadi pendeta Bapa. Berkati Tuhan ibadah pengangkatan, peneguhan Ibu Vikaris Agi Bapa yang akan menjadi pendeta ini Bapa. Biar Tuhan setiap firman yang disampaikan, biar setiap acara yang dilaksanakan Bapa, ini menjadi dupa harum Bapa bagi Ibu terkasih kami Bapa. Biar Ibu Pendeta Agi Bapa nanti Tuhan
menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan Bapak di Sinode GKO ini Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Bapak surga. Kami doakan juga Tuhan untuk masa negara kami Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Bapak memberkati negara Indonesia Bapak. Kami juga menyerahkan juga Tuhan segala berita-berita yang akan terjadi Bapak, bencana alam yang akan terjadi di Pulau Jawa ini Bapak. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin percaya Bapak, kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa pikiran manusia. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang dipikirkan oleh manusia, yang diprediksi oleh manusia. Biar Tuhan segala berita-berita hoax Bapak tentang tsunami 20 meter yang akan terjadi di Pulau Jawa ini Bapak, kami tolak semua dalam anak Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkan juga Tuhan untuk masa negara kami Bapak keluar dari problema COVID-19 ini Bapak. Biar Tuhan sembuhkan masa ini Bapak, jauhkan COVID ini Bapak. Biar anak-anak Bapak dapat hidup dengan tenang, hidup tanpa ketakutan dan keraguan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga Tuhan untuk para anggota medis garda terdepan Bapak yang mengatasi COVID-19 ini Bapak. Kami serahkan dalam tangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara, kota kami Jakarta ini Bapak, terkhusus pemimpin kami, gubernur kami DKI Jakarta ini Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan. Berikan kesehatan bagi gubernur kami, berikan kekuatan bagi gubernur kami Tuhan, serta wakil gubernur kami serahkan juga dalam tangan. Berkati juga Tuhan untuk anggota DPRD DKI Jakarta, anggota-anggota seluruh di pemerintahan DKI Jakarta, kami serahkan dalam tangan. Biar Tuhan Kau memberkati segalanya Bapak. Bapak surga, kami doakan juga Tuhan, pada minggu depan Bapak akan ada perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Kami serahkan sebuah dalam tangan Bapak. Biar Tuhan kami sebagai anak-anak Bapak dapat beribadah bersama-sama Bapak di hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia Bapak. Berikan hati kami, persiapkan hati kami Bapak untuk memasuki meja perjamuan kudus ini. Kami juga menyerahkan juga Tuhan untuk gereja-gereja Indonesia Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Bapak. Bapak surga, ini seluruh permohonan doa kami. Biar Tuhan Kau melihat setiap hati kami Bapak. Dan biar Tuhan setiap doa kami Bapak yang keras sempurna Bapak, kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Sudah mengajar kami doa-doa Bapak kami. Bapak kami ini surga. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian sambil kantong Asih 1000 didengarkan. Sekali
Shalom. Gembala Sidang dan Majelis Jemaat GKR Sadai menyambut sukacita kehadiran saudara-saudari serta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada seluruh jemaat di pada pagi hari ini. Kami mengundang kembali kepada seluruh sidang jemaat untuk hadir dalam ibadah kita minggu yang akan datang. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Jadwal pelayanan ibadah minggu umum masuk jam 9 pagi. Ibadah minggu yang bertugas minggu 4 Oktober Pelayan firman Bapak Pendeta Jonathan Panjaitan Ustaz. Pengumuman tambahan bagi anggota jemaat yang mendapat pelayanan khusus ataupun administrasi dapat menghubungi majelis jemaat atau gembala sidang setelah ibadah selesai. Kepada seluruh jemaat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta Jonathan pada pagi hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Pak Pendeta Jonathan. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 4 Oktober Minggu kita akan mengadakan perjamuan kudus sedunia. Untuk itu kami undang seluruh jemaat dapat hadir mengikuti perjamuan kudus ini. Anggota jemaat yang berulang tahun bulan September, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penatua Rohana Simorahir tanggal 27 Minggu pagi hari ini. Berkatan kiranya Tuhan memberkati Ibu Penatua Rohana Simorahir. Dan juga kami ucapkan Ibu Tiar Panjaitan tanggal 30 yang berulang tahun. Juga Tuhan kiranya memberkati Ibu Tiar Panjaitan. Pengumuman laporan keuangan jemaat minggu pagi hari ini. Laporan keuangan hingga tanggal 20 September pemasukan Rp294.000, pengeluaran Rp850.000, total saldo Rp704.000. Laporan keuangan aksi 1000 sampai tanggal 20 September Rp4.777.000. Laporan keuangan pembangunan Rp3.159.000. Demikian warta jemaat minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir ibadah kita berdoa menerima pemutusan dan berkat. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Ada
dalam firman Tuhan. Camkan dan lakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita pulang dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.